Kicir-kicir, ini lagunya. Lagu lama ya Tuan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuan, memang sengaja untuk menghibur hati nan duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, barusan adalah lagu daerah dari Jakarta. Judulnya Kicir-Kicir. Kali ini Kak Hani kebetulan mau mendongeng cerita rakyat dari daerah Jakarta. Judulnya Asal Usul Nama Pancoran. Dengarkan ya, selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang arif dan bijaksana. Ia memimpin kerajaan yang terletak antara Jakarta dan Bogor. Sang raja memiliki 3 orang putra. Putra yang pertama, Pangeran Jaya. Putra yang kedua, Pangeran Suta. Dan putra yang terakhir, Pangeran Gerindra. Suatu hari, sang raja berencana ingin memilih salah satu dari ketiga putranya untuk menggantikan posisinya sebagai raja. Sudah tradisi kita, sudah tradisi kerajaan kita untuk menggantikan posisi sebagai raja harus mengikuti peraturan dan melewati beberapa ujian. Nah, besok kalian semua berangkat meninggalkan istana, ujar sang raja kepada ketiga putranya. Ketiga pangeran itu pun memulai perjalanan. Kedepak. Mereka sampai di sebuah sungai yang jernih dan sejuk. Pangeran Suta, Pangeran Jaya, dan Pangeran Gerindra, mereka mandi di sungai tersebut. Setelah mandi, Pangeran Suta dan Pangeran Gerindra mengganti pakaiannya menjadi pakaian yang baru. Namun, Pangeran Jaya tidak mengganti pakaiannya. Kakak, kenapa kamu tidak mengganti pakaianmu? Kan itu kotor, lusuh. Kita kan keluarga kerajaan, Kak. Nggak malu? Adikku, aku hanya membawa 2 baju, jadi saya harus menghemat. Oh gitu. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah pancuran. Pangeran Suta dan Pangeran Gerindra segera terjun ke telaga di bawah pancuran tersebut. Mereka berdua lalu meminum air itu dan mencuci muka. Tiba-tiba mereka berdua terkapar dan meninggal dunia. Pangeran Jaya sangat sedih dan berniat ingin menyusul kedua adiknya. Namun, ketika Pangeran Jaya hendak meminum air pancuran itu, tiba-tiba ada suara yang menghentikannya. Jangan kau minum air itu, kalau kau tidak ingin bernasib seperti kedua adikmu. Karena mereka tidak meminta izin kepada yang punya. Air itu hanya boleh digunakan oleh bidadari-bidadari yang mandi. Tiba-tiba muncullah laki-laki tua yang berkata, Akulah pemilik air pancuran itu. Biarlah aku meminum air itu. Aku ingin menyusul kedua adikku. Baiklah, kalau kau ingin menyusul kedua adikmu, kau harus menjawab pertanyaanku. Kalau kau ingin aku menghidupkan kedua adikmu,
Apa itu? Asalkan kedua adikku hidup kembali, aku akan menjawab pertanyaanmu, kakek tua. Baiklah, kalau kau ingin aku menghidupkan kedua adikmu, kau harus menggantikan mereka. Apakah kau sanggup? Baiklah, aku akan meminum air itu. Kasihan ayahku. Kalau kedua adikku meninggal, hanya aku yang hidup. Kasihan juga ayahku. Lebih baik aku yang mati. Ketika Pangeran Jaya meminum air itu, tiba-tiba tubuh Pangeran Suta dan Pangeran Gerindra bergerak dan hidup kembali. Aku bangga dengan ketabahanmu dan pengorbananmu, Jaya. Sebelum aku pergi, aku akan memberikan sebuah tongkat untuk kalian bertiga. Dan tongkat ini akan mengantarkan kalian pulang. Dan satu lagi, aku akan menancapkan tongkat ini. Tapi ingat, siapa yang bisa mengangkat tongkat ini, dia yang akan menjadi raja. Lalu kakek itu menghilang. Pangeran Suta dan Pangeran Gerindra mencoba mengangkat tongkat itu. Namun usaha mereka gagal, tidak berhasil karena sulit. Lalu Pangeran Jaya yang mencoba mengangkat tongkat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Akhirnya aku bisa mengangkat tongkat ini. Lalu Pangeran Suta dan Pangeran Gerindra sadar bahwa kakaknya lah yang unggul. Lokasi pancuran tersebut kemudian dinamakan Pancoran. Letaknya bersebelahan dengan Kalibata, Jakarta Selatan. Pesan moral dari cerita rakyat asal-usul nama Pancoran adalah kita harus selalu bisa memilih hal-hal yang tepat untuk kita dan jangan selalu mengikuti orang lain. Dan apabila kita ingin mencapai sesuatu tujuan, kita harus berkorban. Sekian cerita rakyat dari Kahani, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.